mesti ada digali lagi. Kenapa betul-betul mereka ingin mudik? Halo, assalamualaikum sobat. Ketemu lagi dengan saya. Masih stay at home, mudah-mudahan sehat terus ya. Mulai hari ini pemerintah sudah memberlakukan sanksi dengan denda 100 juta rupiah bagi yang warganya yang ingin mudik, atau hukuman kurungan maksimal 1 tahun. Besar nggak uang itu? Besar ya. Saya bukan nggak setuju dengan PSBB atau pelarangan mudik, tapi mungkin kalau ada yang bisa digali lebih dalam lagi, ditanya kenapa sih kok sampai ngeyel pengen mudik itu, alasannya apa saja. Dan dari alasan-alasan itulah pemerintah membuat program yang tepat, beberapa alternatif, sehingga bisa membuat warganya tidak mudik. Kita ambil contoh misalnya gini, apabila ada seorang yang kena PHK, dia tinggal di perantauan, dia belum punya kerjaan, kontrakan harus dibayar, makanan harus dibeli, dia mau tinggal di mana? Dia mau kerja apa? Kriminal, berujung di penjara. Nekat mudik, denda 100 juta. Kalau saja dia punya uang sebesar itu, ya mungkin dia nggak akan repot-repot juga untuk mudik, sudah bisa punya usaha. Dan kalau dia nggak punya uang untuk bayar itu, berarti dia di penjara. Penuh lagi penjara. Isinya penjara nanti orang-orang yang ingin mudik. Jadi kalau pemikiran saya, mesti ada digali lagi. Kenapa betul-betul mereka ingin mudik? Kalau yang misalnya orang-orang yang kaya sih, yang uangnya banyak, mudik sesekali boleh-boleh saja. Jadi ada kebijakan-kebijakan sendiri sebelum penetapan itu yang dibuat oleh pemerintah. Ya misalnya bisa untuk menawarkan program kerja. Pemerintah bisa memberikan bagi karyawan buruh-buruh yang PHK dipekerjakan dalam mungkin bagian sektor non formal, tapi dalam pengawasan oleh pemerintah. Ya saat ini misalnya sering digunakan untuk nyemprot-nyemprot desinfektan, bisa dipakai tenaga-tenaga itu, didampingi oleh staf-staf kesehatan, atau dipekerjakan untuk hal-hal yang lain, atau diberikan modal tambahan, sehingga memang bisa membuat mereka nggak mudik. Kalau yang golongan marginal, ya kalau sudah uang nggak punya, kontrakan harus bayar, kemudian makan dia harus beli, sementara kerjaan dia nggak punya, terus apa yang di kepalanya nanti? Paling tidak ujung-ujungnya kriminal. Nah, jadi mungkin ada yang lebih dilihat lebih dalam lagi, sehingga tidak perlu sampai membuat aturan yang terlalu berat. Jadi dibuat dulu kebijakan, yang sekiranya membantu warga yang memang sedang terdampak corona ini, ya dari sektor usahanya, dari sektor penghasilannya. Kalau memang sudah dibuat mereka tidak mau, ya baru. Atau bisa juga dengan dibuat program karantina. Jadi yang ingin mudik misalnya dari Jakarta ke Lampung, di Merak itu disiapkan, atau di Bakauheni disiapkan area karantina untuk 14 hari bagi mereka. Setelah mereka sehat, silahkan dengan misalnya dengan biaya sendiri, satu orang datang ke sana untuk hidup 14 hari di area itu, di area karantina itu. Setelah selesai karantina mereka dipersilakan untuk melakukan perjalanan. Jadi saya kira mungkin juga ada alasan tertentu kenapa orang-orang itu masih ngeyel ingin mudik. Mungkin misalnya lihat di TV ya, ada yang sampai nyumput di truk, ada yang nekat dan sebagainya. Itu karena saya pikir juga sudah pilihan terakhir. Mau ngapain hidup di perantauan, keluarga ada di kampung halaman, sementara dia di tempat itu sudah nggak kerja lagi, mau ngirim ke kampung halaman nggak bisa, untuk makan sendiri juga nggak ada. Akhirnya uang yang ada ya digunakan untuk mudik, untuk pulang kampung.
Kalau kamu nggak tahu mudik terserah deh. Ya, jadi saya kira mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan mempekerjakan dulu mereka. Kalau perusahaan swasta sudah nggak sanggup, itu tanggung jawab dari pemerintah. Tawarkan beberapa pekerjaan yang memang ya sifatnya dadakan. Jadi nggak langsung diberikan hukuman, nggak langsung diberikan sanksi. Karena kalau hanya diberikan bantuan, ya kan nggak semua dapat bantuan. Semua dapat, belum yang kalau pas misalnya salah sasaran atau ada pengurangan oknum tertentu yang bermain di situ. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ada kebijakan lagi yang dibuat yang lebih mengena sesuai sasaran, ya, menggali data betul alasan-alasan kenapa sih orang ini ngeyel banget pengen mudik. Kita sering menyalahkan nih mudik ngeyel, masih ngeyel. Tapi coba kita tanya lebih dalam alasannya apa. Sehingga kebijakan yang dibuat juga memang sesuai dengan alasan itu dan sesuai dengan kebutuhan. Ya sahabat ya, terima kasih. Assalamualaikum.